Apa-apa bisa tutup, neraka itu nggak pernah tutup, saudara. Kita harus mengajarkan ini. Neraka itu masih buka. Yang datang Jumat malam masih ingat, saya ulangi lagi dikit di sini. Semua agama di dunia, neraka, hukuman, sekali itu ditimbang seperti pengadilan dunia. Salah kecil hukumannya ringan, ya. Tapi surga tidak. Tadi saya baca Quran apa itu Pak Denny? Yang dapat tadi ini Quran apa itu? Sydney Monaghan. Ya. Ada seorang muda yang dihukum 19 tahun sejak tahun 93 yang lalu, baru dilepaskan kemarin. Nah, ternyata keluarga korban marah. Kenapa dilepaskan? Kalau orang 3 tahun saja. Apa umur hukumannya? Nah, yang salah satu yang paling marah adalah anak tiri dari dia. Jadi waktu dia tahun 93 membunuh kakak anak yang hidup sekarang ini. Waktu itu anak yang dibunuh umur 6 tahun, diinjek-injek, dipalu, dilempar ke dinding. Itu terjadi di Sydney, saudara, di daerah Paramata. Nah, anak perempuan ini adiknya baru umur 3 tahun. Nah, dia ngelihat kejadian itu bagaimana kakaknya mati. Berarti sekarang dia sudah berapa tahun? 19 tahun umurnya. Karena dia umur 3 tahun. Nah, itulah dunia. Hukuman akan dilihat dari berat ringannya. Tapi papa kita tidak pernah menimbang dosa. Buat dia dosa itu dosa. Ingat ini, saudara. Buat dia dosa itu nggak ada ukuran SML kayak ukuran baju. Ingat itu. Buat dia dosa itu nerakanya juga nggak seperti kolam renang. Catat itu. Karena bagi Tuhan yang lain neraka itu seperti kolam renang. Ada yang dangkal untuk anak-anak. Kan begitu kan kolam renang itu. Nah, neraka itu apinya sama dalamnya. Maka itu dianjurkan. Kalau berdosa jangan tanggung-tanggung. Karena toh masuk neraka juga. Jadi kalau saudara tidak berzina, tapi hobimu nonton situs porno terus, rugi saudara. Langsung aja ke Kingsros. Nggak apa-apa. Lu serius ini, jangan tertawa kamu. Ngerti maksud Papa di surga? Itu dia. Kalau curi $5 dengan korupsi $5 juta, nerakanya sama dalam. Jadi ngapain $5? Langsung saja yang besar. Nah, itu konsep Papa kita. Dia nggak kenal ukuran dosa. Dosa itu dosa. Ingat itu baik-baik. Ngerti sekarang? Nah, kita harus tahu neraka itu masih buka. Jangan anggap enteng. Dia memang penuh kasih karunia. Saya percaya. Kita semua percaya. Tapi ini. Nah, saya nyimpang dikit. Wah, kalau gitu berat dong hidup jadi Kristen. Enggak, sama bilang berat. Untuk hidup kudus. Nah, ini bedanya. Semua agama di dunia untuk hidup kudus hanya ada 2 cara yang mereka ajarkan. Semua agama di dunia. Maka itu Kristen bukan agama. Saya ulangi, semua agama di dunia untuk umatnya bisa kudus cuma ada 2. 1, ini yang paling banyak dilakukan, menyiksa diri. Membayar dosa itu dengan berbuat ini, berbuat itu kepada orang lain. Betul, maka itu di beberapa agama ada istilah karma, ada hukum karma, tergantung bagaimana kebaikan kita sekarang ini. Yang kedua, agama mengajarkan untuk hidup kudus menarik diri dari keramaian, menyendiri. Entah jadi petapa, entah jadi biara, pokoknya menyendiri. Nah, itu agama. Tapi Papa kita tidak. Untuk hidup kudus tidak perlu melakukan 2 hal itu. Maka itu Tuhan Yesus sering mengajar penabur. Penabur, masih ingat kata penabur berkali-kali diulangi oleh di Alkitab. Menabur, menabur. Nah, konsep itu yang harus kita miliki sebagai gereja. Untuk kita jadi berkat buat seluruh manusia di dunia. Apa? Hidup kudus itu bukan sebuah perjuangan, saudara. Mungkin saudara kaget. Agama untuk hidup kudus itu perjuangan. Sampai berdarah-darah bahkan. Tapi
Tetapi bagi Bapa kita di dalam Yesus, hidup kudus bukan sebuah perjuangan. Bagi yang pertama kali dengar pasti akan kaget. Kenapa bukan perjuangan? Dengarkan. Pernah nggak saudara lihat begini? Suatu hari jalan di bawah pohon jeruk lah, pokoknya gitu, atau apel. Ya, waktu itu mereka lagi berbunga. Ya, tiba-tiba kita kaget. Ini pohon nggak ada angin, goyang, wah goyang. Waktu dia berbunga, lagi berbunga ini. Terus kita tanya, pohon ngapain lu goyang-goyang terus? Aku lagi bergumul ini. Ini misal pohon jeruk yang kita lewati. Aku lagi bergumul, jangan sampai aku berbuah apa. Loh kok, Cecil lagi. Saudara, lihat itu. Ada nggak pohon seperti itu? Jawab cepat, ada? Tidak. Nggak ada. Setiap pohon akan berbuah seperti biji yang ditanam. Katakan amin. Iya atau tidak? Renungkan. Karena Tuhan Yesus begitu banyak bicara tentang benih, tentang pohon, tentang buah. Banyak bukan di 4 Injil itu. Nah, itulah konsep hidup kudus. Tubuh kita ini ladang atau tanah. Betul tidak? Karena dibuat dari tanah. Nah, untuk hidup kudus itu nggak perlu perjuangan. Tergantung saudara dan saya mau ditanami benih apa. Kok nggak ada yang amin? Amin. Itu pilihan kita. Kalau benih firman yang masuk terus dalam hidup kita, pagi-pagi bangun merenungkan firman, bukan duit terus begitu. Ya, berak juga nggak mikir kapan kaya, kapan kawin, nggak mikir gitu. Tapi masukkan firman. Ini serius saya berkatain. Ya, sambil garuk-garuk, ngupil juga firman. Pokoknya firman semuanya, merenungkan. Ingat serius, jangan tertawa saya bilang ini. Apa saja, saudara lagi di ruang kuliah, saudara lagi di tren, lagi di bus, lagi apa saja, renungkan firman itu. Jangan takut dengan dosa dan jangan takut dengan kenajisan. Benih itu akan bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Gampang sekali. Oke, saya beri bukti yang paling gampang. Sekarang semua buka Yohanes 15 ayat 3. Ayo, semua yang gak hafal kitab juga pinjam. Ini penting sekali. Hidup kudus bagi Kristen tidak perlu perjuangan. Gak perlu. Ya. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Simple bukan? Kapan kita bersih? Jangan bilang mandi dulu. Gak ada kata itu. Kapan kita bersih menurut firman itu? Ayo tanya kok. Kapan kita sudah bersih itu kapan? Menurut firman itu. Ketika apa? Menerima, mendengar firman yang Yesus katakan. Berarti firman itu deterjen yang terhebat untuk pikiran yang ngaco-ngaco itu. Betul? Firman itu deterjen yang paling bagus untuk mulut yang kurang ajar. Mulut kurang ajar jangan disikat, kasihan. Masukkan firman saja. Nanti akan kudus sendiri. Firman itu luar biasa. Maka itu berkali-kali perjanjian lama, perjanjian baru mengajarkan renungkan, meditate. Karena firman itu bekerja luar biasa dalam hidup kita. Jadi hari ini ada berita baik yang capek untuk hidup kudus. Nggak usah capek lagi kamu sekarang. Nah, kok diam saja? Ini kan satu hal yang luar biasa. Merdeka betul kita ini. Markus 7. Kita lihat ayat 21 mulai. Jadi hidup kudus itu bukan perjuangan, saudara. Tapi itu anugerah. Asal kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Sudah 21 sampai 23. Ayo baca bareng-bareng. Sudah? 1, 2, 3. Sebab dari dalam, dari hati orang, bukan dari dompet, ingat itu ya. Dari hati timbul satu, segala pikiran jahat. Saya minta semua setiap kali ada kata benda di situ kan tambah segala. 1, segala pikiran jahat. 2, segala apa? Percabulan. 3, segala apa? Pencurian. 4, segala apa? Pembunuhan. 5, segala perzinahan. 6, segala keserakan. 7, segala kelicikan. 8, segala
Kok jadi keliru? Keberapa tadi?